trader, yang satu lagi suaminya trading. Obrolan yang menarik sih karena dapat gosip-gosip baru nih gitu. Kebetulan keduanya ini bukan orang Indonesia, dia kebangsaan luar. Nah, satu dari obrolan kemarin yang menarik adalah ada sebuah pernyataan bahwa trader itu tidak diajarin buat memitigasi defect di cup. Jadi kayak misalnya ada rasa ini kemungkinan terjadinya gimana, merbaikinnya gimana, atau kayak ini ada cacat ya, yang impresi yang dia dapat adalah trader cuma diajarin buat ngelaporin doang, tapi dari laporan itu nggak bisa dapat input harus diapain kopinya gitu. Which is kalau kita lihat dari pengalaman kita ngerjain sampel dan dia alhamdulillah kan 5758 dapat sampel lumayan ya gitu lah. Kita sebenarnya bisa ngelakuin mitigasi tersebut kan. bisa banget gitu. Akhirnya kalau dilihat ya, mungkin itu terjadi karena dia masih pakai pola pandang negara konsumen kan gitu kan akhirnya kan. Ya kalau misalnya negara konsumen kan dapat barang apa terus sampel aja gitu kan, mau apa enggak nih gitu kan kopinya gitu, ada defect atau enggak gitu, atau misalnya pendekatannya trader gitu. Tapi kalau misalnya kita yang harus ngasih input ke petani gitu kan, akhirnya kita ngeliat nih lini kerjaan kita apa gitu. Kalau kita harus ngasih input ke petani atau misalnya kita dekat sama petani, kita mau atau kita prosesor gitu, kopinya harus diapain kan, sebenarnya kita bisa ngeliat dari gini gitu kan sebenarnya. Sebenarnya mungkin jadi masalah lebih ke ini sih, banyak instruktur itu kan dia berasal dari negara konsumen. Ketika kita di negara konsumen, kopi yang sudah dia terima pasti sudah terfilter. Iya. Alias lebih baik lah kualitasnya gitu loh. Ya, kita di negara produsen punya kemewahan untuk dapat kopi yang rentangnya sangat lebar. Maaf, gue nyalain sign. Kita punya kopi yang sangat lebar kualitasnya, dan kita sebenarnya punya kemewahan untuk ngerasain lebih banyak defect dibandingkan sama teman-teman kita instruktur yang di negara konsumen gitu loh. Dan tapi mungkin ini terjadi karena banyak orang lupa ya bahwa kopi spesial itu kan harus di-link ya. Kopi specialty itu kan sebenarnya key-nya 3 ya, bahwa kita nggak cuma ngomongin cupping, kita ngomongin juga gradingnya, kita ngomongin roast gradingnya gitu kan. Itu yang kadang-kadang orang lupa gitu, cuma dewanya cuma cupping gitu, tapi nggak ngeliat nih gradingnya gimana. Padahal kan kalau ngeliat kita dari zaman dulu, orang kan kalau trading green bean kan mereka ngeliat cek visual green bean-nya kan gitu. Cek visual green bean baru rasanya kayak gini nih gitu. Habis rasanya kayak gini ternyata ada Quakernya nih gitu. Oh kenapa? Soalnya makanya rasanya karena banyak kacangnya nih gitu kan, kayak gitu kan gitu akhirnya kan. Iya. Sebenarnya di kelas itu semua ada. Kita diajarin grading, kita diajarin cupping, melaporkan, mencatat gitu. Cuma yang kadang jadi masalah adalah instrukturnya tidak menunjukkan, tidak melihatkan bahwa ini hubungannya di mana, kenapa kita harus ngelakuin ini. Dan bukan apa-apa, ada salah satu instruktur yang panutan kita, mentor kita yang sempat memberikan pernyataan, ini peninggalan dari zaman dulu nih, green grading buat apa sih? Ingat gak? Ya gimana pun juga di posisi dia saat itu, dia ada di sisi konsumen gitu, di sisi dia ngeliatnya produk yang bagus. Sementara ya kami di 5758 dapat kemewahan untuk dapat kopi yang ajaib-ajaib, dan sangat menarik untuk melihat rasa ajaib ini nongolnya di green grading, di sortir biji hijau itu sebagai apa, dan penyebabnya apa kira-kira. Dan yang menarik lagi adalah dari situ sebenarnya kita bisa memperbaiki kualitas rasa kalau orangnya mau baca. Dan akhirnya kan kalau mungkin kita ngeliatnya salah satunya kan gara-gara kita sekarang makin aware, gara-gara makin banyak proses-proses aneh-aneh kan gitu. Jadi akhirnya ada karakter rasa ini gitu, dan kita kan punya kebiasaan untuk ngecek gitu. Ya terutama kayak misalnya kemarin waktu pas inget yang meeting instruktur, cupping instruktur yang di Bangkok gitu kan. Itu kan terus bukan mengujikan dia. Ya emang dia membahas si cupping form gue gitu, bahwa ya, biarpun gue punya kebiasaan untuk kalau misalnya nama karakter ini cek green grading gitu kan, cek green bean gitu kan, cek Quaker, cek borer, cek apa gitu. Dan akhirnya dari situ kan kita ngecek nih sama orang yang grading, bener nggak sih di kopinya ada apa aja, kenapa saya ngelakuin
trader lokal soal cacat green grading. Kalau di SCA kan cuma ada specialty non specialty kan. Kalau di SNI kan ada grade 1 sampai grade 5 atau 6 lupa. Nah, di perusahaan yang dia sempat kerja, dia sempat dikasih kopi yang katanya ini sampelnya cacatnya lupa, cacatnya rendah gitu. Itu dapat, wah ternyata colorful. Nah, ini yang kadang kita di sisi konsumen nggak sadar bahwa orang tuh bisa mainin harga dengan nambahin jumlah cacat di dalam binnya. Oh, atau yang kayak kemarin dia ngomong bahwa waktu pas di audit kopi dia beda 4% daripada yang seharusnya gitu kan. Karena susut dan lain-lain gitu. Susut, terus ada, terus